Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 1946. Ngomong-ngomong, Ye-Shikai memang sangat malu. Dilihat dari situasi saat ini, kemungkinan besar Chen Yuxin yang melakukan hal ini. Dia pasti diam-diam membudidayakan sejenis serangga beracun, lalu membiarkan Ji Tao memasukkannya ke dalam tubuhnya dengan cara khusus, menyebabkannya sakit parah. Mengenai metodenya, tidak diketahui. Mungkin itu pengkhianatan, atau mungkin ada cara lain. Singkatnya, Chen Yuxin adalah yang paling mencurigakan, dan Ye-Shikai adalah menantu keluarga Chen, setidaknya untuk saat ini, tetapi dia tetap tinggal di keluarga Ji. Ini agak aneh, bukan? Jika bukan karena Ji Qian, aku khawatir dia akan dikepung oleh beberapa orang di keluarga Ji. Meskipun Ye-Shikai tidak mengetahui perselingkuhan Ji Tao dan tidak ingin hal itu terjadi, bagaimanapun juga, dia adalah suami Chen Yuxin. Dia juga bertanggung jawab atas tindakan Chen Yuxin, jadi dia merasa bersalah. Qian, aku tidak ingin menyembunyikannya, dan aku tidak akan mengelak dari tanggung jawabku. Jika Xiaoxin benar-benar melakukannya, aku akan menghentikannya bahkan jika aku menyerahkan semua yang kumiliki, kata Ye-Shikai tegas. Jika Ji Tao benar-benar mati, ia akan menjadi setengah pendosa bagi keluarga Ji. Ye-Shikai bahkan merasa bahwa ini adalah ancaman dari Chen Yuxin kepadanya, karena dia menolak menyerahkan serangga itu kepada Chen Yuxin, jadi dia membuat Ji Tao tiba-tiba jatuh sakit, hanya untuk mengancamnya. Kejam sekali. Ji Tao adalah ayah Ji Qian. Ye-Shikai tidak tega melihatnya meninggal karena penyakit, terutama karena dirinya. Ye-Shikai berjalan ke pintu dan melihat tidak ada orang di sekitar, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Lingkaran cahaya. Xiao Kai, apakah kamu akhirnya menemukan jawabannya? Suara gembira Chen Yuxin terdengar dari ujung telepon. Kau yang melakukannya, kan? Tanya Ye-Shikai dingin. Apa yang sedang kamu bicarakan? Jangan pura-pura bodoh. Senior Ji tiba-tiba jatuh sakit. Kau pasti sudah memberinya racun. Xiao Kai, kau tidak bisa diam saja tanpa bukti. Pada titik ini, Chen Yuxin benar-benar menyangkalnya. Ye-Shikai langsung murka. Dari nada bicaranya, Ye-Shikai 100% yakin bahwa Chen Yuxin lah pelakunya, tetapi ia mengatakannya dengan ringan, seolah-olah sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Ia tahu betul bahwa Chen Yuxin sedang mengancamnya, memaksanya untuk berkompromi, dan memaksanya untuk menyerahkan semua serangga beracun itu. Xiaoxin, jika kau masih menganggapku suamimu, tolong segera berikan penawarnya dan ceritakan semuanya. Apapun hasilnya, aku bisa berbagi tanggung jawab denganmu. Ye-Shikai berusaha tenang. Ia masih berharap bisa menyelesaikan masalah ini dengan damai. Xiao Kai, masalah ini sangat rumit. Jauh dari sesederhana yang kita bayangkan. Keluarga Chen harus membuat beberapa perubahan, gumam Chen Yuxin. Ye-Shikai sedikit bingung. Perubahan apa yang harus dilakukan keluarga Chen? Xiao Kai, aku beri kau kesempatan. Serahkan serangga beracun itu padaku, lalu berhentilah mengkhawatirkan apa yang terjadi di luar. Sebentar lagi seluruh Yanjing, bahkan seluruh Tiongkok, akan berubah. Jika kau menolak, nyawa Ji Tao akan terancam. Keputusan ada di tanganmu. Beri aku jawaban besok pagi. Chen Yuxin menutup telepon setelah selesai berbicara. Halo, halo, halo. Ye-Shikai melempar ponselnya ke samping dan menggaruk kepalanya dengan kedua tangan, merasa sangat tersiksa. Sekarang keputusan ada di tangannya. Jika dia tidak melakukan apa yang dikatakan Chen Yuxin, nyawa Ji Tao akan benar-benar terancam. Dia bisa merasakan bahwa Chen Yuxin tidak bercanda. Ji Tao adalah ayah Ji Qian dan tulang punggung keluarga Ji. Ye-Shikai tentu saja ingin menyelamatkannya, tetapi jika ia benar-benar menyerahkan serangga beracun itu kepada Chen Yuxin, seberapa besar bencana yang akan ditimbulkannya? Apa sebenarnya yang ia maksud dengan perubahan dunia? Kamu di sini. Pada saat ini, Ji Qian juga datang. Qian, ayo kita temui dia besok. Ye-Shikai menghela napas getir. Ia menceritakan isi percakapan tadi kepada Ji Qian. Benar saja, ketika mendengar keseluruhan cerita, ia mengepalkan tinjunya erat-erat. Jika Chen Yuxin muncul saat ini, Ji Qian pasti akan bergegas dan membunuhnya tanpa ragu. Qian, aku akan pergi bersamamu untuk menemukannya besok dan mengembalikan semua serangga beracun itu padanya. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkan ayahmu mati sia-sia. Ye-Shikai meletakkan tangannya di bahunya. Ji Qian telah membayar mahal untuknya. Jika Ye-Shikai memilih untuk menolak saat ini dan melihat Ji Tao mati seperti ini, dia akan menjadi bajingan. Terima kasih, gumam Ji Qian sambil memeluk dadanya. Seharusnya aku yang mengecewakanmu. Aku tidak menyangka dia bisa menyembunyikannya begitu dalam. Seharusnya aku sudah menyadarinya sejak lama. Sebenarnya, dengan kemampuan Ye-Shikai, bagaimana mungkin dia tidak menyadari petunjuk apapun? Hanya saja dia selalu selektif menghindarinya. Terus terang, dia menutup mata. Hari berikutnya, kondisi ayah saya sudah stabil, tetapi tidak kunjung membaik.
Jika memang Chen Yuxin yang meracik racun itu, maka dia pasti sangat yakin bahwa hanya penawarnya yang bisa menyelamatkan nyawa senior Ji. Ye Shike masih belum tahu racun apa yang digunakan Chen Yuxin, tetapi karena dia berani melakukannya, kecuali Wu Yan ada di sana, tidak ada orang lain yang bisa memecahkannya. Ye Shike sudah memikirkan rencana terburuk. Nona, keluarga Chen pasti telah menyergap orang-orang di dekat lokasi itu. Saya harus membawa pasukan Baiwu dan masuk, saran Chen Ligong. Tidak, kalian tetap di luar saja, aku dan dia akan masuk. Ji Qian menolak. Tapi, bagaimana jika seseorang dari keluarga Chen mengambil tindakan? Selama aku di sini, aku pasti akan melindunginya, kata Ye Shike tegas. Ini, Penatua Chen, itu saja. Baiklah kalau begitu, aku akan menuruti perintah Nona muda. Mobil melaju ke gerbang sebuah rumah bangsawan. Rumah bangsawan itu dibangun di tepi danau. Rumah itu adalah properti keluarga Chen, dan gerbangnya sudah dipenuhi penjaga keluarga Chen. Qian, ayo masuk. Ye Shike memegang tangannya, matanya penuh tekad. Bagus. 10 menit kemudian. Xiao Kai, aku tahu kau akan datang. Melihat mereka berdua datang, Chen Yuxin berdiri dan menyapa mereka. Melihat Ye Shike dan Ji Qian bergandengan tangan, ia tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening. Saat melihat Chen Yuxin, niat membunuh terpancar di mata Ji Qian. Ye Shike bisa merasakan tinjunya terkepal erat. Jika bukan karena Ye Shike, Ji Qian mungkin sudah bertindak langsung. Aku bisa memberimu serangga beracun itu, tapi kau harus memberitahuku apa yang ingin kau lakukan dulu, kata Ye Shike dingin. Xiao Kai, aku akan memberitahumu tentang ini nanti. Tidak ada gunanya jika aku memberitahumu sekarang. Chen Yuxin masih enggan mengatakan yang sebenarnya. Jika kau tidak memberitahuku, aku akan membakar semua serangga beracun itu dengan api. Bab 1947. Xiao Kai, jika kau benar-benar melakukan ini, Ji Tao tidak akan selamat hari ini, ancam Chen Yuxin dengan dingin. Kau, Ye Shike tidak suka diancam, tetapi dalam situasi saat ini, hidup dan mati Ji Tao memang merupakan pembunuh terbesar Chen Yuxin. Ji Qian marah tetapi juga khawatir. Jika Chen Yuxin benar-benar membunuh Ji Tao, maka Ji Tao akan benar-benar mati. Xiao Kai, semua keputusan ada di tanganmu, kata Chen Yuxin ringan. Qian, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada senior Ji. Ye Shike menghiburnya. Menyelamatkan nyawa Ji Tao adalah tujuan utamanya dalam negosiasi ini. Sayangnya, Chen Yuxin sangat memahami tujuan utamanya. Akibatnya, ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam negosiasi ini. Xiao Kai, bagaimana? Apakah kamu sudah memikirkannya? Tanya Chen Yuxin. Aku bisa memberimu serangga beracun itu, tapi kau harus memberitahuku jenis serangga beracun apa yang kau berikan kepada senior Ji, tanya Ye Shike. Xiao Kai, kau masih suka menawar. Tapi kalaupun kukatakan, percuma saja. Kau sama sekali tidak mengerti cacingku, begitu pula orang-orang dari keluarga Ji. Mereka tidak mengerti. Hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Nada bicara Chen Yuxin hampir mengancam. Ngomong-ngomong, jangan berdoa agar Wu Yan datang membantumu. Ji Tao tidak akan bertahan sampai saat itu. Xiao Xin, jangan bertindak terlalu jauh, kata Ye Shike dingin. Keduanya tak lagi peduli dengan perasaan suami istri itu. Ye Shike hanya ingin meninju wajahnya. Baiklah, aku akan memberimu beberapa dulu. Ye Shike mengeluarkan 10 toples dari cincin penyimpanan. Dia belum sempat melihat seperti apa serangga beracun di dalamnya. Mungkin mereka lebih mengerikan daripada racun pemakan jantung. Kamu pergi dan periksa. Chen Yuxin melambaikan tangannya, dan pelayan di belakangnya segera melangkah maju dan memeriksanya dengan cermat. Pak, tidak masalah. Semua serangga beracun aman. Sangat bagus. Waktu dan ruang cincin penyimpanan sangat istimewa. Barang-barang yang disimpan di dalamnya tidak akan rusak dan tidak akan terjadi apa-apa. Jika Anda memasukkan es batu ke dalamnya, es tersebut tidak akan mencair bahkan setelah 1 atau 2 tahun. Baiklah, bisakah kau memberitahuku sekarang? Tanya Ye Shike. Jangan cemas dulu, Xiao Kai. Kamu baru memberi 10 cacinggu. Terlalu murahan kalau cuma memberi 10 cacinggu untuk mendapatkan kabar. Chen Yuxin, jangan coba-coba, kata Ye Shike tegas. Ia sangat kesal dengan keterlambatan Chen Yuxin, tetapi karena Ji Tao, ia tidak berani bertindak gegabah. Nona Chen, apa yang ingin Anda lakukan? Ji Qian tak tahan lagi dan melangkah maju untuk menanyainya. Ye Shike takut Chen akan bertindak, jadi ia segera menghentikannya. Ini semua gara-gara kamu, Nona. Kalau bukan karena kamu, rencanaku pasti sudah berhasil sejak lama. Ji Qian, tahukah kamu betapa inginnya aku membunuhmu? Saat Chen Yuxin melihatnya, raut wajahnya berubah, dan niat membunuh terpancar jelas di wajahnya. Dulu, kedua wanita itu bertemu, mereka agak berhati-hati, tapi sekarang, mereka sudah berselisih.
Jika kau ingin berurusan denganku, maka aku akan menyerahkan nyawaku. Kenapa kau menyentuh ayahku? Ji Qian kehilangan kendali dan hampir pingsan. Ye Shikai segera menghentikannya. Sekarang, yang kuinginkan bukan hanya nyawamu, aku ingin seluruh keluarga Ji, kata Chen Yuxin dingin. Qian, jangan impulsif. Selamatkan senior Ji dulu, bisik Ye Shikai di telinganya. Baiklah, aku janji, aku bisa memberimu serangga itu, tapi aku tidak bisa memberimu semuanya. Aku akan memberimu setengahnya, dan kau ceritakan apa yang terjadi. Kau juga harus mengeluarkan penawarnya. Senior Ji tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Ye Shikai mencoba bernegosiasi dengan Chen Yuxin. Baiklah, saya setuju. Ye Shikai dan Ji Qian juga berada dalam dilema. Meskipun hanya setengah, jumlah mereka masih ratusan, dan semuanya adalah serangga beracun yang mematikan. Separuh serangga beracun sudah ada di sini. Kau bisa memberi tahuku sekarang. Ye Shikai mengeluarkan separuh serangga beracun lainnya dari cincin penyimpanan. Guci-guci itu memenuhi meja panjang, dan semuanya dikumpulkan oleh keluarga Chen. Xiao Kai, bukankah kau selalu ingin tahu seluk-beluk masalah ini? Aku bisa memberitahumu, kata Chen Yuxin ringan, sebenarnya. Masalah ini sudah dimulai ketika kau kembali ke Yanjing tahun lalu. Kata Chen Yuxin di tengah jalan, lalu tiba-tiba menatap Ji Qian di sebelahnya. Nona Ji, meskipun aku benar-benar ingin membunuhmu sekarang, silakan pergi dulu. Aku hanya akan memberitahunya tentang masalah ini. Anda. Baiklah, Qian, kau keluar dulu. Setelah aku mendapatkan penawarnya, kita akan segera kembali untuk menyelamatkan senior kita. Ye Shikai menghiburnya. Chen Yuxin tentu punya alasan untuk tidak ingin Ji Qian tahu tentang rencana rahasia ini. Apa rencanamu? Katakan sekarang. Setelah Ji Qian pergi, Ye Shikai bertanya dengan dingin. Xiao Kai, kenapa kamu begitu marah? Chen Yuxin perlahan bergerak maju, tetapi didorong olehnya dengan kedua tangan. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Xiao Kai, aku tahu kau membenciku sekarang, tapi itu karena kau tidak memahamiku. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Chen Yuxin mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya. Baiklah, ceritakan padaku apa yang terjadi. Sebenarnya, rencana ini sudah dijalankan sebelum kau kembali ke Yanjing tahun lalu. Serangga beracun ini digunakan untuk menghadapi keluarga-keluarga besar di Tiongkok. Chen Yuxin menunjukkan senyum penuh harap di wajahnya. Xiao Kai, kepulanganmu akan membuat rencana ini berjalan lebih lancar. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Tentu saja, untuk menelan semua keluarga bangsawan. Kau benar-benar gila. Ye Shikai menepis tangan Chen Yuxin. Setidaknya ada puluhan keluarga bangsawan di Tiongkok. Meskipun keluarga Chen berkuasa, mereka jauh dari yang terkuat di antara keluarga-keluarga lain, apalagi bisa mencaplok semua keluarga bangsawan. Ye Shikai tidak menyangka ambisi Chen Yuxin sebesar itu. Dulu aku pernah mendengar ini, mungkin terdengar seperti khayalan, tapi sekarang berbeda. Dengan serangga beracun yang mematikan ini, sekuat apapun pembudidayanya, mustahil untuk bertahan hidup. Bahkan Wu Yan pun tak bisa menyelamatkan mereka. Mulai dari Yanjing, semua keluarga bangsawan di Tiongkok akan dibantai satu persatu. Xiao Kai, sekarang kamu ada di sisiku, rencana ini akan lebih mudah tercapai. Cukup. Ye Shikai melepaskan diri dari tangan Chen Yuxin. Aku sama sekali tidak tertarik dengan rencana gilamu. Aku tidak peduli apa yang ingin kau lakukan. Berikan saja penawarnya. Kau mau menyelamatkan Ji Tao? Tanya Chen Yuxin dingin. Kenapa? Apa hebatnya keluarga Ji? Apa karena wanita itu? Dia telah menyelamatkan hidupku lebih dari sekali. Keluarga Ji telah banyak membantuku. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa hanya melihat senior Ji mendapat masalah. Cepat berikan penawarnya, sekarang juga. Oh, aku lupa memberitahumu bahwa tidak ada penawar untuk orang yang telah diracuni oleh cacing Gu, bahkan aku. Bab 1948. Apa katamu? Teriak Ye Shikai dengan gembira. Tidak ada penawar untuk serangga beracun itu. Ji Tao pasti akan mati, kata Chen Yuxin dingin. Kau wanita gila. Ye Shikai menerjang maju dan mencengkeram kerah bajunya erat-erat. Biarkan kepala keluarga pergi. Feng Ling dan Sue Ming bergegas maju dan ingin menghentikan mereka, tetapi dibujuk kembali oleh Chen Yuxin. Jangan datang ke sini. Kau wanita gila, kau kejam sekali. Ye Shikai sangat marah dan menamparkan wajah Chen Yuxin. Ia tidak menghindar dan membiarkan telapak tangan Ye Shikai mengenai wajahnya. Kulit putihnya sedikit memerah. Ye Shikai merasa sangat kesakitan. Chen Yuxin begitu kejam. Sebagai seorang suami, ia tidak bisa menerimanya. Lagi pula, jika benar-benar tidak ada penawarnya, Ji Tao pasti sudah mati. Xiao Kai, kenapa kau ingin membantu keluarga Ji? Jika wanita itu berjasa padamu, aku bisa mengampuni nyawanya, tapi cepat atau lambat keluarga Ji akan dianeksasi. Chen Yuxin sepertinya sudah gila.
Ia membenci Jiqian, dan ambisinya untuk mencaplok keluarga Ji didorong oleh ambisi. Meskipun keluarga Ji tidak pernah melakukan kejahatan terhadap keluarga Chen, mereka tidak bisa lepas dari bencana ini. Xiao Kai, kita ini sepasang kekasih. Aku tidak bisa menoleransi siapapun yang menghancurkan hubungan kita. Dan Xiao Ye, kau harus memikirkan aku dan anak itu. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Bagaimana mungkin Ye Qi kecil memiliki ibu yang begitu kejam sepertimu? Wajah Ye Shikai dipenuhi amarah dan frustrasi. Ia tidak menyangka Chen Yuxin telah merencanakan rencana yang begitu mengejutkan, dan ambisinya begitu besar. Ada begitu banyak keluarga bangsawan di Tiongkok, dan keluarga Chen akan menjadi sasaran kritik publik dengan melakukan ini. Namun seperti yang dikatakannya, serangga beracun yang mematikan ini memang musuh bebuyutan semua praktisi, bahkan master seperti Ji Tao pun tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Xiao Kai, langkah pertama dari rencana aneksasi adalah memulai dengan keluarga Ji. Besok, tidak akan ada tempat bagi keluarga Ji di Yanjing. Chen Yuxin menunjukkan senyum tipis di wajahnya, tetapi saat ini, senyumnya tampak begitu gila. Kau menginginkannya. Selama aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada keluarga Ji. Xiao Kai, berhentilah membuat masalah dan berikan aku serangga beracun yang tersisa. Kau mau? Aku tidak akan pernah memberikannya padamu. Ye Shikai menolak dengan tegas. Itu tidak masalah. Aku sudah punya setengah serangga beracun, itu sudah cukup. Chen Yuxin mencibir, jika Ji Tao tidak selamat hari ini, keluarga Ji akan dianeksasi cepat atau lambat. Benarkah? Kalau begitu aku akan memastikan kau tidak punya setengahnya. Ye Shikai mengeluarkan remote control dari sakunya dan menekan tombolnya. Ledakan. Terdengar ledakan keras dari belakang, dan toples-toples tempat serangga beracun itu dibudidayakan langsung meledak. Bom pembakar di dalamnya meledak, membentuk api yang berkobar dan menyelimuti semua toples. Suara berderak terdengar di udara, dan serangga-serangga beracun itu pun diliputi api dalam sekejap mata. Meskipun serangga-serangga beracun itu cukup mematikan, mereka hanyalah serangga, dan api yang berkobar itu dapat membakar semua benda kotor. Tentu saja, Ye Shikai tidak akan mengembalikan serangga beracun itu kepada Chen Yuxin begitu saja. Ia memasukkan bom pembakar ke dalam beberapa toples. Hanya dengan menekannya pelan, mereka akan langsung terbakar menjadi abu. Sekarang kau tidak punya serangga beracun lagi. Coba kulihat bagaimana kau melaksanakan rencanamu. Ye Shikai mencibir. Xiao Kai, kau memaksaku. Ambisimulah yang menghancurkan kita semua. Ye Shikai berbalik dan bersiap untuk pergi, tetapi langkahnya dihalangi oleh sekelompok pengawal keluarga Chen. Xiao Kai, serahkan cacingku yang tersisa. Kau bermimpi. Ye Shikai mengeluarkan pisau Ming dan pedang Yusi dari cincin penyimpanan. Aku tidak ingin bertarung sampai mati dengan Chen Yuxin, tapi kita berdua sebenarnya sudah berpisah. Jika serangga beracun ini jatuh ke tangan Chen Yuxin, maka seluruh Tiongkok tidak akan damai. Kalau aku tidak salah, George juga orangmu, kata Ye Shikai tiba-tiba, dan raut wajah Chen Yuxin tampak aneh. Benar saja, tebakannya benar. Xiao Kai, alangkah baiknya jika kau tidak ikut campur dalam masalah ini. Aku bisa merahasiakannya darimu, gumam Chen Yuxin. Seperti dugaanku, kaulah dalang di balik proyek HST. Jejak air mata mengalir di pelupuk mata Ye Shikai. Sudah sekian lama, sejak insiden Mothman, ia dikurung dalam kegelapan. Chen Yuxin tak pernah menceritakannya, bahkan sedikit pun. Begitu banyak orang telah berubah menjadi monster setengah manusia setengah binatang. Xiao Xin, kau manusia atau iblis? Yang paling membuat Ye Shikai merasa hancur adalah proyek HST. Tak berlebihan jika menggambarkan pemandangan itu sebagai mengerikan. Sejujurnya, sedetik yang lalu, aku berdoa agar kau berkata, tidak, tapi aku tidak menyangka itu benar-benar kau. Ye Shikai menatap iblis di depannya. Ia adalah istrinya, tetapi juga seorang iblis. Kedua, sosok itu perlahan-lahan saling tumpang tindih. Keberadaan proyek HST telah mengakibatkan kematian tak terhitung banyaknya orang tak berdosa. Ye Shikai pernah bersumpah untuk membunuh dalang di balik proyek tersebut, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa orang tersebut ternyata adalah istrinya. Xiao Kai, aku tahu sifatmu, jadi aku menyembunyikannya darimu, tapi percayalah aku tak pernah berpikir untuk menyakitimu. Sekalipun kau menghancurkan begitu banyak markas, dan bahkan George mati di tanganmu, aku tak akan melakukan apapun padamu. Jangan kemari, teriak Ye Shikai dengan kasar sambil mengangkat pisau hitam ke arahnya. Sekarang semuanya sudah sampai pada titik ini, Xiao Kai, tidak ada jalan kembali. Terlalu banyak orang yang tewas dalam proyek HST, dan terlalu lama waktu yang dibutuhkan untuk membudidayakan cacing-cacingku ini. Setelah anak panah ditembakkan, tidak ada jalan kembali. Rencana ini harus dilanjutkan. Aku tidak punya pilihan lain. Berikan cacing-cacingku yang tersisa kepadaku. Benar, begitu anak panah ditembakkan, tak ada jalan kembali,
dan mereka yang mati tak akan pernah dibangkitkan, tapi aku tetap bersedia berbagi tanggung jawab denganmu. Ye mencoba membujuknya untuk terakhir kalinya. Ia sangat yakin bahwa segala sesuatunya belum sepenuhnya tak terelakkan. Tidak ada gunanya, Xiao Kai, jangan dipaksakan lagi, gumam Chen Yuxin dalam hati. Bos, kami di sini. Pada saat ini, terdengar teriakan dari kejauhan. Para penjaga rahasia tiba-tiba menyerbu dari sisi kiri istana. Pemimpinnya adalah hantu, mimpi buruk, penghancur jiwa, dan putri iblis. Tadi malam, Ye telah memerintahkan mereka berempat untuk memimpin seluruh pasukan elit istana dunia bawah menuju Yanjing semalaman. Sekarang tampaknya waktunya tepat. Bunuh mereka semua. Ye tiba-tiba mundur dan bergabung dengan orang-orang dari istana dunia bawah. Ini adalah kediaman keluarga Chen, dan Chen Yuxin telah mengerahkan banyak orang ke sini. Orang-orang dari istana dunia bawah menerobos masuk hanya untuk menyelamatkan Ye. Jika kebuntuan ini berlanjut, mereka pasti akan menderita. Bos, Anda baik-baik saja? Tanya hantu itu. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Semuanya, cepat evakuasi dari sini, perintah Ye. Ya. Bab 1949. Serang. Jiqian di pintu juga memberi perintah, meminta pasukan kabut putih untuk bergegas masuk ke Manor dan menyambut orang-orang dari istana dunia bawah. Daerah sekitarnya dipenuhi penjaga keluarga Chen, dan kedua belah pihak langsung saling serang. Mereka tidak terkejut. Niat membunuh yang kuat terpancar dari dalam dan luar Manor. Jiqian juga curiga jika negosiasi antara Ye dan Chen Yuxin gagal, maka akan ada aksi. Ditambah dengan kedatangan tiba-tiba orang-orang dari istana dunia bawah, orang-orang dari keluarga Chen pasti akan bertindak. Sekarang semuanya bergantung pada Ye. Tuan, mundurlah dulu, aku akan melindungimu. Ada speedboat di sungai di sisi kiri rumah bangsawan, cepatlah naik, kata Nightmare dingin. Ayo mundur bersama. Ye bersikeras untuk pergi bersama. Chen Yuxin enggan menyerangnya, tetapi orang-orang di sekitarnya menjadi sasaran amarahnya. Sue Ming dan Feng Ling bergegas, Meng Yan dan Mi Hun berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan mereka, dan para pengawal keluarga Chen yang mengepung juga mengerumuni dan mengepung semua orang. Ye berjuang mati-matian untuk membuat jalan berdarah, dan semua orang akhirnya mundur ke sungai. Cepat naik ke kapal. Bagus. Semua orang melompat ke speedboat. Ye menarik joystick, dan speedboat melaju di sepanjang sungai, dengan cepat meninggalkan orang-orang di tepi sungai. Untungnya kau datang tepat waktu, kalau tidak aku tidak akan bisa keluar. Ye mendesah. Keluarga Chen telah mengerahkan ratusan orang di istana. Jika dia pergi ke pertemuan sendirian, akan sulit baginya untuk lolos tanpa cedera. Untungnya, orang-orang dari istana dunia bawah tiba tepat waktu dan menyelamatkannya. Nona Ji sudah memberitahu kami, jadi kami tidak berani menunda. Kami sudah membawa semua orang yang kami bisa dan akan menginap di sini. Sisanya akan tiba satu per satu. Yanjing adalah wilayah keluarga Chen. Situasi saat ini telah berubah drastis. Kita mungkin harus segera pergi dari sini. Ye menghela napas. Sejujurnya, ia masih terkejut dengan kebenaran yang terucap dari mulut Chen Yuxin. Ia tidak menyangka bahwa proyek HST yang telah mereka selidiki begitu lama dan bahkan mengorbankan nyawa mereka ternyata direncanakan oleh teman tidurnya dan disembunyikan begitu dalam. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah penampilan yang jinak dan patuh di rumah sebelumnya hanya pura-pura? Bos, apa yang terjadi? Bagaimana situasinya bisa menjadi seperti ini? Tanya Ghost penasaran. Mereka belum tahu kebenarannya. Sejujurnya, Ye sebenarnya tidak ingin memberitahu mereka bahwa begitu banyak orang tewas di istana dunia bawah untuk menghancurkan proyek HST. Lagi pula, dia juga bertanggung jawab. Jika dia bisa menyadari kejanggalan ini lebih awal dan mengetahui kebenarannya lebih awal, bahkan sebulan kemudian, banyak kerugian bisa dihindari. Nanti ku jelaskan. Ye duduk di speedboat, ombak di kedua sisi menghantam wajahnya, membuatnya sedikit tersadar. Mereka telah menyingkirkan orang-orang keluarga Chen untuk sementara, dan tugas yang paling mendesak adalah segera kembali ke keluarga Ji. Halo. Ye memutar nomor telepon dan telepon di seberangnya segera diangkat. Qian, kamu baik-baik saja? Ye bertanya cepat. Jangan khawatir, kita sudah di dalam mobil, dan keluarga Chen tidak menyusul kita. Baiklah kalau begitu, kita akan bertemu di rumah Ji. Bagus. Setengah jam kemudian. Di depan rumah Ji. Kamu baik-baik saja? Jiqian melangkah maju untuk menyambutnya. Melihat Ye tidak terluka, ia merasa lega. Jangan khawatir, dia tidak akan menyerangku. Sayang sekali beberapa saudara terluka. Lalu, bisakah ayahku diselamatkan? Tanya Jiqian cemas. Ji Tao masih sakit parah, jadi wajar saja kalau dia sangat cemas. Ini. Ye terdiam sesaat.
Chen Yuxin berkata bahwa tidak ada penawar untuk racun yang menginfeksi Jitao, yang berarti ia pasti akan mati. Meskipun Ye Shike tidak yakin apakah yang dikatakan Chen Yuxin benar atau tidak, setidaknya sekarang, ia tak berdaya. Sebenarnya, ia sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Chen Yuxin sepertinya tidak bercanda barusan. Mungkin memang tidak ada penawarnya, tetapi Ye Shike tidak berani menebak ke arah ini, dan ia tidak tega memberitahu Jiqian. Ada apa? Katakan sesuatu, tanya Jiqian. Qian, saat ini belum ada penawar untuk racun di tubuh Senior Ji, kata Ye Shike sambil menggertakkan giginya. Kau, apa yang kau katakan? Jiqian merasa sulit untuk menerimanya dan berteriak, kenapa tidak ada penawarnya? Qian, jangan khawatir. Mata Jiqian menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Ye Shike dengan cepat melangkah maju untuk membantunya. Wu Yan belum datang. Dia pemimpin Sekte Gu, dan dia pasti akan menemukan jalannya. Ye Shike menghibur mereka. Orang-orang di Istana Dunia Bawah belum tahu seluk-beluk semuanya. Melihat Jiqian menangis kesakitan, mereka sedikit bingung. Qian, Senior Ji sekarang relatif stabil. Wu Yan akan segera datang. Saat dia datang, pasti ada jalan. Percayalah padaku, oke. Aku tak percaya dialah yang melakukan semua ini, gumam Nightmare. Ketika semua orang mengetahuinya, mereka tak kuasa menahan gemetar. Proyek HST melibatkan begitu banyak orang dan begitu banyak hal, dan dalang di balik layar sebenarnya adalah seorang perempuan berusia 20-an. Meskipun keluarga Chen adalah keluarga besar, bagaimana mungkin mereka mendukung proyek sebesar itu? Maaf, aku bahkan tidak menyadarinya sampai sekarang. Ye Shike menghela napas. Bos, ini bukan salahmu. Tidak ada yang tahu tentang ini. Kalau kamu tidak memberitahu kami hari ini, kami mungkin tidak akan tahu. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Moji. Kita jaga dulu. Keluarga Ji relatif aman sekarang. Kita selamatkan Senior Ji dulu, kata Ye Shike ringan. Hatinya sangat cemas dan terus mendesak Wu Yan untuk datang. Jika dalam keadaan normal, pemimpin arogan itu pasti tidak akan senang, tetapi kali ini Wu Yan tidak mengatakan apa-apa. Terlihat bahwa dia masih tahu prioritas. Chen Yuxin akan memulai dengan keluarga Ji, tetapi tujuan akhirnya adalah mencaplok semua keluarga di Tiongkok. Setelah mencaplok keluarga Ji, targetnya adalah keluarga Wang dan keluarga Murong di Yanjing. Setelah mendominasi Yanjing, dia akan mengalihkan perhatiannya ke Chang'an, Donghai, Jiangnan, dan tempat-tempat lain. Serangga beracun itu cukup mematikan dan sulit dilawan. Karena itu, menyelamatkan keluarga Ji sekarang berarti menyelamatkan Yanjing dan seluruh Tiongkok. Wu Yan juga sangat jelas tentang hal ini. Qian, kamu juga harus istirahat. Kita akan tinggal di sini. Ye Shike menghiburnya. Jiqian tidak memejamkan mata selama 2 hari terakhir. Ye Shike merasa sedikit bersalah. Jiqian telah membantunya berkali-kali, bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya, tetapi sekarang, Jiqian terlibat dengannya. Nona, saya perhatikan Tuan ketiga akhir-akhir ini agak sedikit berubah. Pada saat ini, Chen Ligong melangkah maju untuk melapor. Ia kenal semua orang di Istana Dunia Bawah, jadi ia tidak perlu khawatir. Apa yang dia lakukan? Tanya Jiqian dingin. Ini tidak lebih dari sekadar memenangkan hati beberapa anggota klan dan mencoba bersaing dengan wanita tertua, lapor Chen Ligong. Bab 1950. Keluarga Ji saat ini benar-benar dapat digambarkan sebagai menghadapi masalah internal dan eksternal. Ji Tao, kepala keluarga sekaligus tulang punggung keluarga, juga diracuni dan nyawanya terancam. Ada juga Ji Feng yang ingin berebut kekuasaan di dalam, sehingga Ji Qian secara alami berada di bawah tekanan yang besar. Qian, kamu harus istirahat sebentar. Ye Shike menghampirinya dan memeluknya. Ji Qian membenamkan kepalanya di dadanya. Ye Shike terkejut menemukan beberapa helai rambut putih di antara rambut hitamnya, tetapi ini tidak terlihat dalam beberapa hari terakhir. Mungkinkah ini yang disebut rambut putih dalam semalam? Meskipun hanya ada beberapa helai lagi, terlihat bahwa dia sedang tertekan. Baiklah. Penatua Chen, meskipun Ji Feng berusaha keras untuk memenangkan hati orang-orang dimanapun, keluarga Ji masih memiliki sekelompok tetua yang mendukung Ji Qian, dan pasukan kabut putih elit keluarga Ji juga berada di bawah kendali Anda, jadi tidak perlu mengambil tindakan apapun sekarang, cukup pantau saja. Tuan Ye benar. Ji Feng masih tuan ketiga keluarga Ji. Meskipun aku ingin menyingkirkannya demi nona muda, aku dibatasi oleh statusku. Ji Feng itu penjahat. Kebanyakan orang yang ingin bergabung dengannya hanya mengejar ketenaran dan kekayaan. Sejujurnya, mereka ragu-ragu. Mereka ingin bergabung dengan Ji Feng hari ini demi ketenaran dan kekayaan, tetapi cepat atau lambat mereka akan mengkhianatinya demi ketenaran dan kekayaan yang lebih besar. Jadi dia tidak khawatir. Ye Shike menganalisis. Meskipun Ji Feng adalah penguasa ketiga keluarga Ji selalu berada di bawah kendali Ji Tao, dan semua posisi penting dalam keluarga adalah orang kepercayaan Ji Tao.
Mustahil bagi mereka untuk bergabung dengan Ji Feng. Lagi pula, aku punya saudara-saudaraku di sini. Jika Ji Feng nekat, aku akan membunuhnya dulu. Ye Shikai juga memikirkannya matang-matang. Jika Ji Feng benar-benar berani merebut tahta, daripada membiarkan Ji Qian membereskan rumah dan mengotori tangannya sendiri, akan lebih baik jika Ye Shikai, seorang orang luar, yang melakukannya. Dengan begitu, opini publik terhadap Ji Qian akan lebih baik di masa depan. Jika Ji Qian benar-benar mengambil posisi kepala keluarga, ia akan terhindar dari fitnah di masa depan dan tuduhan membunuh pamannya untuk merebut tahta. Seni bela diri Tuan Ye termasuk yang terbaik di Tiongkok. Berkat bantuan Tuan Ye, Nona akhirnya bisa sedikit lebih rileks, kata Chen Ligong lega. Adik-adikku dan aku akan tinggal di rumahmu beberapa hari ini, dan aku berharap Penatua Chen dapat memberi ruang bagi adik-adikku untuk beristirahat. Jangan khawatir, Tuan Ye. Saya sudah meminta pelayan untuk membersihkan kamar. Terima kasih banyak. Hei, bukankah ini Tuan Muda Ye dan Tetua Chen? Pada saat ini, Ji Feng memimpin sekelompok orang dan berjalan dari samping. Tuan ketiga, mengapa Anda di sini? Seharusnya Nyonya Besar yang memberi perintah, biarkan Tuan ketiga menjaga halaman luar, dan istana bagian dalam akan dijaga oleh tentara Baiwu. Chen Ligong tentu saja tidak akan menatapnya dengan baik. Begitu ia selesai berbicara, raut wajah Ji Feng langsung berubah. Jika ia tidak mematuhi perintah, maka ia punya alasan untuk memberontak, tetapi jika ia mematuhi perintah Ji Qian, itu sama saja dengan mengakui secara implisit posisi kepemimpinannya, meskipun itu kepemimpinan sementara. Kamu, Ji Feng menoleh untuk melihat Ye Shikai. Kenapa ada orang luar di istana dalam? Bukankah dia menantu keluarga Chen? Kenapa dia ada di keluarga Jiku? Tuan Ye datang ke sini atas izin Nyonya Besar, jadi Tuan ketiga tidak perlu bicara lagi. Chen Ligong membela Ye Shikai. Sekalipun Nyonya Besar telah mengizinkannya, lebih baik orang luar tidak datang. Keluarga Ji dan Chen sekarang berselisih dan mulai bertengkar. Terlebih lagi, kakak tertua saya sekarang terinfeksi serangga beracun, yang kemungkinan besar disebabkan oleh keluarga Chen. Dia adalah menantu keluarga Chen, jadi dialah tersangka terbesar. Ji Feng mulai memfitnah Ye Shikai, tetapi apa yang dikatakannya masuk akal. Banyak orang di keluarga Ji berspekulasi bahwa penyakit mendadak Ji Tao disebabkan oleh keluarga Chen, dan meskipun Ye Shikai dan Chen Yuxin berpisah, ia masih menggunakan gelar menantu keluarga Chen di luar, jadi wajar saja jika orang-orang mencurigainya. Kalau saya tersangka, saya tidak akan berdiri di sini terang-terangan. Karena saya berani datang, saya tidak takut dengan penyelidikan Anda. Tapi, Tuan Ji-san, kenapa Anda membawa begitu banyak pengawal di belakang Anda? Apa Anda khawatir tentara Baiwu tidak bisa melindungi keselamatan kepala keluarga Ji? Balas Ye Shikai. Aku tidak akan bicara apa-apa lagi dengan orang luar sepertimu. Sekarang adalah saat kritis bagi keluarga Ji dan tidak boleh ada kesalahan. Kau, orang luar, harus segera pergi jika tidak ada yang bisa kau lakukan. Ji Feng tahu bahwa ia tidak akan bisa memenangkan perdebatan ini, jadi ia harus membawa orang-orangnya pergi. Penatua Chen, apakah Tuan Ji-san selalu membawa begitu banyak orang setiap kali dia datang ke sini? Tanya Ye Shikai. Ini adalah istana batin Tuan. Pasukan Baiwu selalu bertanggung jawab untuk menjaganya. Tak seorang pun, bahkan wanita tertua atau Tuan ketiga, boleh membawa orang masuk secara langsung. Ini adalah aturan keluarga Ji, jelas Chen Ligong. Begitulah adanya, gumam Ye Shikai. Tuan Ye, apakah ada yang ingin Anda katakan? Tanya Chen Ligong balik. Tidak ada, tapi tolong lebih berhati-hati, Tetua Chen. Jika Ji Feng putus asa, dia pasti akan membawa orang ke istana dalam. Jangan khawatir, Tuan Ye. Pasukan Kabut Putih adalah pasukan elit keluarga Ji, dan para pemimpin masing-masing tim adalah para tetua yang setia kepada Patriark. Bahkan jika Tuan ketiga datang untuk membuat masalah, dia pasti tidak akan bisa masuk. Itu bagus. Sudah berapa lama aku tertidur? Ji Qian perlahan membuka matanya dan duduk dari tempat tidur. Kamu sudah bangun. Ye Shikai duduk di kursi di sebelahnya. Melihat Ji Qian bangun, dia pun berjalan ke samping tempat tidur. Qian, kamu kurang istirahat selama beberapa hari, bahkan rambutmu sudah memutih. Ye Shikai merasa sedikit tertekan. Ji Qian sangat menderita, tetapi dia tidak bisa mengungkapkannya sedikitpun. Bagaimana kabar ayah? Ji Qian bertanya tentang kondisi Ji Tao begitu dia bangun, terlepas dari situasinya sendiri. Kondisi senior Ji relatif stabil, tetapi saya merasakan vitalitasnya mulai menurun. Situasinya tidak terlalu optimis. Ye Shikai berusaha sekuat tenaga menghiburnya dengan nada ringan, tetapi Ji Qian masih tampak serius. Kapan Wu Yan akan tiba? Aku sudah bertanya padanya. Dia akan ke sana malam ini. Kalau dia saja tidak bisa berbuat apa-apa, aku harus bagaimana? Gumam Ji Qian. Wanita luar biasa berhati kuat ini jarang menunjukkan sisi tak berdayanya. Jangan khawatir,
Wuyan adalah pemimpin Sekte Gu. Aku pernah berada dalam bahaya, dan dia menyelamatkanku. Aku yakin dia akan menemukan jalan keluar. Ye Shike memikirkan Naschen Gu. Selama dia meminum Naschen Gu, serangga beracun di dalam tubuhnya dapat dihilangkan. Dengan cara ini, Jitao dapat diselamatkan. Namun, Wuyan juga mengatakan bahwa Naschen Gu sangat sulit untuk dikultivasikan, dan bahkan Sekte Gu pun hanya memiliki sedikit. Akankah dia memberikannya kepada Jitao? Singkatnya, kau tak perlu khawatir. Segala sesuatu di dunia ini saling bergantung dan saling eksklusif. Aku yakin tak ada serangga beracun yang benar-benar mematikan, Ye Shike menghibur. Aku harap begitu, kata Ji Qian lembut. Jangan khawatir, aku akan selalu bersamamu. Bersambung.